they saw us come and tell me, do you feel the love? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan menyampaikan materi mengenai usaha kecil dan franchising. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marisa Selvia. Saya Firdani Rizka. Saya Mardiana. Selamat menyaksikan video kami. Salam sejahtera, hidup mahasiswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai usaha kecil dan franchising. Nah, apa sih yang dimaksud dengan usaha kecil? Usaha kecil yakni usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan secara perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau bagian baik langsung ataupun tidak dari usaha menengah ataupun usaha besar. Usaha kecil memiliki dua kriteria berdasarkan undang-undang. Yang pertama yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai paling banyak 500 juta. Nah, itu tidak termasuk tanah dan tempat bangunan loh. Nah, yang kedua yaitu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling baik 2 miliar 500 juta. Usaha kecil merupakan usaha yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 50 orang atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, kategori usaha kecil adalah memiliki kekayaan paling bersih sebanyak 200 juta penjualan paling banyak. Nah, untuk yang kedua yaitu franchising. Mengenai franchising mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Firda Ainuriska. Kepadanya dipersilahkan. Salam sejahtera dan hidup mahasiswa. Sebelumnya terima kasih kepada Saudari Mardiana atas penjelasannya mengenai usaha kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai franchising. Saya yakin di antara kita masih banyak yang baru mendengar kata franchising ini sehingga terdengar asing di telinga. Singkatnya, kata franchising ini berasal dari bahasa Prancis yaitu franchise. Yang di dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut sebagai waralaba. Wara yang berartikan lebih dan laba yang berartikan keuntungan, sehingga digabung menjadi keuntungan yang lebih. Di dalam sistem waralaba ini memiliki dua pihak yang terkait, yaitu pemberi waralaba atau disebut sebagai franchisor dan penerima waralaba disebut sebagai franchise. Nah, berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan kekayaan intelektual atas ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan persyaratan dari pihak tersebut berupa penjualan atau penyediaan barang dan jasa. Nah, franchise ini dapat disebut sebagai bisnis waralaba. Bisnis waralaba adalah bisnis yang metode membuka bisnis menggunakan merek, nama, atau merek dagang dan produk barang yang sudah ada. Terima kasih. Sebelumnya contoh mengenai usaha kecil dan franchising akan dijelaskan oleh Saudari Marisa Selvia. Kepada Marisa Selvia dipersilahkan. Salam sejahtera dan hidup mahasiswa. Terima kasih kepada kedua rekan saya yang telah menjelaskan pengertian dari usaha kecil dan franchising. Di sini saya akan memberikan contoh dari usaha kecil dan franchising tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan atau memberikan contoh dari usaha kecil. Di sini saya mengambil contoh yaitu penjualan pulsa. Usaha kecil-kecilan yang pertama ini adalah penjualan pulsa. Tanpa harus memiliki lapak yang besar, cukup bermodalkan dengan ponsel pintar dan bermitrakan aplikasi penjualan pulsa, usaha kecil-kecilan ini sudah cukup menjanjikan karena hampir seluruh masyarakat sudah memiliki gadget yang harus diisi dengan pulsa. Selain untuk menjual pulsa, kita juga bisa melakukan atau menyediakan pelayanan pembelian dan pembayaran paket internet serta pembayaran atau pembelian token listrik dan iuran BPJS.
Dengan hanya bermodalkan 1 juta, apabila kita mampu memasarkannya dengan baik, maka ini akan menjadi usaha atau modal yang sangat cukup besar. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan atau mengambil contoh dari franchising. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan kedua saya, yaitu franchising. Yang saya akan mengambil contoh yaitu tentang suatu usaha yang mungkin tidak asing lagi didengar oleh telinga masyarakat, baik itu pemuda maupun orang dewasa. Di sini saya mengambil contoh yaitu CFC. CFC yang merupakan singkatan dari California Fried Chicken. CFC sendiri adalah produk waralaba lokal yang hanya menggunakan salah satu nama kota yang ada di Amerika Serikat, yaitu California. Namun perusahaan ini asli dari Indonesia. Pemilihan namanya ini hanya untuk bertujuan menyasar pasar mancanegara. Niatan ini memang tidak sia-sia, karena sudah dibuktikan telah banyaknya beberapa cabang yang CFC ini yang berada di luar negeri atau di negara tetangga. Cabang franchise ini paling banyak itu berada di Cina. Diawali dengan 20 gerai sekaligus pada tahun 1996. Kini jumlahnya sudah mencapai ratusan, dan yang paling termasuk itu ada di negara Malaysia dan Singapura. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyaksikan dan menonton video penjelasan kami yang membahas mengenai usaha kecil dan franchising. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.